Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk penempatan di kementerian, lembaga, badan, atau komisi negara. Penerbitan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, Hasbialah Ilyas, menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 konstitusional dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 PUCC 2025. Menurut Hasbialah, putusan MK hanya membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Frasa lain dalam pasal tersebut, yakni jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian, tetap berlaku. Hasbialah menjelaskan, meski penempatan anggota Polri di luar institusi menimbulkan perdebatan, putusan MK masih memberi peluang polisi aktif untuk bertugas di kementerian atau lembaga, selama tugas itu ada sangkut pautnya dengan kepolisian dan berdasarkan penugasan dari Kapolri. Penugasan tersebut tetap sesuai dengan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Atas dasar ini, Hasbialah menegaskan bahwa Perpol 10 Tahun 2025 konstitusional. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menambahkan bahwa peraturan ini mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan di kementerian atau lembaga. Pengalihan jabatan itu memiliki dasar hukum yang jelas. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdapat juga pasal 19 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memungkinkan jabatan ASN tertentu diisi oleh anggota Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga menegaskan bahwa jabatan ASN tertentu di instansi pusat dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi. Adapun penugasan anggota Polri aktif dilakukan di sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, penugasan juga mencakup lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Sibersandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini dianggap penting untuk memastikan anggota Polri yang bertugas di luar institusi tetap menjalankan fungsi kepolisian dan mendukung pelayanan publik secara profesional. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.